Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita lanjut sesi ketiga dari Daurah Firqatun Najiyah. Kali ini kita lihat tanda-tanda golongan yang selamat. Alamatul Firqatin Najiyah. Tanda-tanda golongan yang selamat. Baik, kita lihat beberapa tandanya. Sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu, ada 3 tanda. Monggo dibaca. Pertama, golongan yang selamat, jumlah mereka sangatlah sedikit di tengah-tengah banyaknya umat Islam. Tentang keadaan mereka ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, berbahagialah orang-orang yang asing, yaitu orang-orang saleh yang berada di antara sekian banyak orang-orang buruk, di mana orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka lebih banyak dari orang-orang yang sejalan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ahmad. Baik, tubalil ghuraba. Sungguh beruntung orang-orang yang asing. Unasun salihuna fi unasin su'in kasirin mayyasihim aksar mimma yuti'ahum. Berbahagialah orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang soleh yang berada di antara sekian banyak orang-orang yang orang-orang yang buruk, di mana orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka lebih banyak dari orang-orang yang sejalan. Berarti orang-orang yang rusak itu lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang solehnya. Berarti prinsip yang pertama, atau maaf, tanda yang pertama, jumlah golongan selamat itu sedikit. Jumlah golongan yang selamat itu sedikit. Baca lagi dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah telah memberi kabar kepada kita tentang mereka dan memujinya dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Orang yang bersyukur sedikit. Maka demikian juga sama dengan orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, jumlahnya itu sedikit. Yang kedua, golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia, difitnah, dan diberi julukan-julukan yang buruk. Nasib golongan yang selamat ini seperti nasib para nabi yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang artinya, begitulah kami jadikan untuk para nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian dari mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Al-An'am ayat 112. Taib. Kami jadikan untuk para nabi itu musuh, ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Kami jadikan untuk para nabi itu musuh, syayatinal insi wal jin, yaitu setan dari jin dan manusia. Setan dari manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Sebagian dari mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Berarti di sini orang yang kita katakan Firqatun Najiyah, dicatat yang kedua atau digaris bawahi, banyak dimusuhi oleh manusia. Ingat ya, bukan orang yang cari-cari musuh. Beda kan? Nah, kalau di sini banyak dimusuhi oleh manusia. Bukan cari-cari musuh dia. Bukan nantang orang di sini. Dia pegang prinsip, namun banyak dimusuhi, banyak difitnah, banyak dicela, diberi julukan yang macam-macam. Apa julukannya? Teroris. Apa lagi? Wahabi. Apa meneh? ISIS. Apa lagi? Oh, keras. Keras apanya? Oh, kebanjiran juga. Jenggotnya juga disinggung-singgung, ya. Kadang dari jauh-jauh sudah lihat yang jenggotan, ada kayak gitu loh. Ini melecehkan Islam juga. Iya kan, karena itu syariat Islam.
Nah, sebagai contohnya situ. Sebagai contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika mendakwahkan tauhid oleh kaumnya diberi julukan penyihir dan pembohong. Padahal sebelum menjadi Rasul mereka memberi julukan kepada beliau As-Shadiq Al-Amin, yang benar lagi bisa dipercaya. Padahal Rasulullah SAW itu asalnya orang-orang itu percaya sekali. Beliau orang yang jujur dan benar-benar itu dipercaya. Ketika terjadi perselisihan siapakah yang nantinya akan meletakkan Hajar Aswad, saat Hajar Aswad itu dibangun ulang, saat Ka'bah itu dibangun ulang, maka ketika Rasul muncul itu sudah, ketika itu orang ingin berkelahi, ingin saling membunuh, Rasul datang, semua sudah percaya. Sudah Rasul saja yang terletakkan. Rasul saja yang letakkan batu ini, letakkan Hajar Aswad ini. Selesai perselisihannya. Namun ketika Rasul itu bawa ajaran yang berselisih dengan pemahaman mereka, mereka katakan Rasul itu cuma penyair saja, Rasul itu cuma pembohong saja, Rasul itu cuma penyihir saja. Diberikan julukan yang macam-macam. Akhlaknya dicela enggak? Akhlaknya dicela atau tidak? Tidak. Maka berarti seorang yang ingin menyampaikan dakwah, akhlaknya diperhatikan dulu. Kalau akhlaknya itu sudah masalah, pasti nanti orang incar akhlaknya juga. Wah, itu tukang tipu kok. Wah, itu biasanya ngapusi orang kok. Wah, itu orangnya biasanya nggak amanat kok. Wah, dia jadi takmir itu biasanya itu bohongin orang. Kalau itu sudah dicela, sulit yang ajaran ini terima. Namun kalau akhlaknya sudah bagus, ajarannya ditolak. Nah, sama seperti ini berarti. Jadi orang yang golongan selamat tadi, firqatun najiyah, biasanya punya banyak musuh. Terus yang ketiga, Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang golongan yang selamat ini, beliau menjawab, mereka adalah para salafus saleh dan setiap orang yang mengikuti jalan mereka. Itulah beberapa hal yang menjadi manhaj dan tanda-tanda dari golongan yang selamat. Nah, sebentar. Tadi ditanya tentang golongan yang selamat, mereka adalah para salafus saleh dan setiap orang yang mengikuti jalan mereka. Berarti digarisbawahi tanda yang ketiga, mengikuti salafus saleh. Salafus saleh itu apa? Generasi terbaik dari para sahabat. Salafus saleh itu siapa? Generasi terbaik dari para sahabat. Karena mereka yang menerima wahyu ketika Rasulullah SAW itu juga turun, mereka yang dengar wahyu langsung. Tahu pemahamannya seperti apa, tahu hadis-hadis Nabi SAW seperti apa. Berarti tiga tanda ya. Yang pertama, jumlahnya sedikit. Yang kedua, banyak dimusuhi. Yang ketiga, mengikuti salafus soleh. Mengikuti salafus soleh. Sehingga karena mengikuti salafus soleh, mereka disebut dengan salafi atau salafiyun, karena mengikuti salafus soleh, karena diikuti generasi yang terbaik. Berarti yang diikuti bukan orang belakangan, namun yang diikuti yang dulu-dulu sudah ada, yang bawa wahyu, yang mereka itu paham agama lebih daripada kita terlebih dahulu. Ini bukan orang belakangan loh ini. Orang belakangan bisa keliru prinsipnya. Namun kalau ada orang belakangan, ada kiai yang hidup belakangan, yang hidup saat ini, ustadz yang hidup saat ini, ikuti yang dulu ada, kita ikuti mereka, berarti prinsipnya sama juga. Jadi ikuti salafus soleh, yaitu siapa tadi? Generasi terbaik dari para sahabat. Itu generasi terbaik, generasi emas. Generasi emas dari umat Islam itu ada pada para sahabat. Nah, lalu pada pasal-pasal berikut, pada pasal-pasal berikut akan dibahas akidah golongan yang selamat, yaitu golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berakidah seperti akidah golongan yang selamat. Amin. Amin. Selesai sesi yang ketiga. Istirahat 1 menit.